Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang melimpahkan kesehatan dan keafiatan kepada kita seberataan sehingga kembali diperjumpakan di kegiatan malam Jumat, yaitu kegiatan majlis ilmu sekaligus majlis zikir pembacaan Ratibul Haddad, dan dilanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Pertemuan yang terakhir kita selesai membaca muqaddimah atau pembukaan dari kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Hari ini masuk kepada pembahasan ma huwa awwalu wajibin 'alal insan. Kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah ini yang mungkin sebahagian dari pian sudah dapat kitabnya, dan usahakan yang belum berisi mencari dan menukar atau memesan kitabnya. Sistem dari kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah ini sistemnya tuh tanya jawab. Jadi di dalam halaman demi halaman kitab ini isinya tuh seakan ada yang bertanya, kemudian pertanyaannya dijawab. Ada lafaz huruf sin, yang mana sin itu singkatan dari soal, pertanyaan. Kemudian ada lafaz jim atau haruf jim yang artinya jawab. Jadi sistemnya ini ada pertanyaan lalu jawaban. Hari ini pembahasannya sin, pertanyaan, ma huwa awwalu wajibin 'alal insan. Apakah yang pertama kali wajib bagi seorang manusia? Perkara wajib apa yang pertama kali bagi seseorang yang beragama? Apa perkara wajib nang paling pamulaan bagi seseorang harus inya pahami dan ketahui? Yang mana ini masyhur di kalangan kita mulai bahari dengan sebutan awwalud dini ma'rifatullah. Permulaan langkah seseorang dalam beragama itu, dalam menjalankan din atau agama, pertama kali inya harus bermakrifat atau mengenal, mengetahui, menyadari akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jim, jawaban dari pertanyaan tadi. Apa yang pertama wajib bagi seorang insan atau manusia? Awwalu ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatullah alladhi awjadahu minal 'adami ilal wujud. Fa innahu lam yukhlaq illa lil ibadah.
Yang pertama kali wajib bagi seorang mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah balik lagi berakal. Orang yang sudah berakal dan sudah balik itu disebut mukallaf. Seorang insan yang sudah balik dan ianya berakal, itu diistilahkan dalam fikih mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang sudah sampai batasan taklif. Orang yang sudah sampai batasan ketika berbuat dosa, dosanya dicatat bagi inya. Ketika berbuat pahala kebaikan, pahala dicatat bagi inya juga. Sampai kepadanya tuntutan perintah dan larangan syariat. Itu mukallaf. Akil balik. Yang pertama kali wajib bagi orang yang akil balik atau mukallaf, ma'rifatullah, adalah mengenal Allah. Alladzi aujadahu minal adami ilal wujud, yang dimana Allah lah yang membuat ia menjadi ada, yang sebelumnya dari ketiadaan. Dialah Allah yang aujadahu, menciptakannya, mewujudkannya, meolah inya eksis, ada. Minal adam ilal wujud, dari sebelumnya ketiadaan menjadi berwujud atau berada. Fa innahu lam yukhlaq illa lil ibadah. Seorang insan itu tidaklah dicipta, tidaklah diolah dan dicipta Allah Ta'ala kecuali tujuannya ibadah. Wa hiya tastalzimu awalan ma'rifata ma'bud. Dan ibadah sendiri, penghambaan, itu mengharuskan terlebih dahulu mengenal siapa yang diibadahi. Ay ma'rifata dzatihi wa sifatihi wa af'alihi alal wajhil mahmud, yaitu pengenalan kepada zatnya, kepada sifat-sifatnya, kepada af'al perbuatannya dengan bentuk yang baik. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ay liya'rifun. Pengertian lain di tafsir liya'budun adalah liya'rifuni, agar mereka mengenal aku, ujar Allah Ta'ala. Nah, ini kita jelaskan dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Ketika seseorang sudah mencapai umur mukallaf, akil balik tadi, artinya inya berakal normal. Orangnya bukan orang yang terlahir, mohon maaf, gila. Bukan orang yang dicabut akalnya, tapi orang waras yang normal akal pikirannya. Kemudian balik sampai kepada hadd taklif, batasan mukallaf. Kayak apa tanda-tanda orang balik? Itu dibahas dalam fikih. Tanda orang balik itu ada 3. Pertama, mimpi basah bagi lakian dan binian apabila sudah umur 9 tahun ke atas. Seorang insan manusia umur 9 tahun ke atas, 10, 11, 12, tiba-tiba malam hari mimpi basah, mimpi bersenggama. Keesokan harinya lalu basah, tilam, dengan bau yang berbeda dengan cairan yang pada umumnya. Nah, itu tanda orang tersebut balik. Tanda orang balik yang kedua adalah ketika mana perempuan sudah keluar darah haid.
Ketika perempuan gadis berumur 9 tahun ke atas keluar tamu bulanan pertamanya, maka perempuan atau gadis itu balik. Yang ketiga, yang terakhir, tanda orang balik adalah sempurnanya umur si anak 15 tahun hitungan bulan Hijriah. Ketika seorang anak inya kada pernah mimpi basah, sampai umur 14 kada pernah mimpi basah, atau seorang gadis sampai umur 14 kada pernah haid, kada keluar juga darah haidnya, maka ketika sudah bulat umurnya 15 tahun, itu batasan si anak baik perempuan atau lakian dikatakan balik. Ketika berakal normal dan sudah balik, maka ia dikatakan mukallaf. Ketika sudah sampai batas mukallaf, yang mana mukallaf tadi, kalau inya berbuat dosa, dosanya inya tanggung sorang. Kalau berbuat kebaikan, kebaikan inya gesan inya. Kalau sudah sampai mukallaf, hal yang wajib pertama bagi seorang mukallaf tadi adalah ma'rifatullah, mengenal bujur Allah Ta'ala. Mengenal di sini dalam artian inya menyadari, meyakini, mengetahui dengan ilmunya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Bahwasanya alam semesta ini kada tercipta dengan sendirinya. Bahwasanya bumi nang inya pijak, udara nang inya hirup, makanan yang inya santap, minuman yang ia minum, apapun yang ada di alam semesta ini tidaklah terjadi dengan sendirinya, mengecualikan seberataan ada nang menciptanya. Siapa nang mencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran awaluddin ma'rifatullah tadi. Ketika seseorang tahu atau sampai pada satu titik kesadaran Allah itu ada dan Allah adalah pencipta seberataan yang ada ini. Makanya di sini disebut tadi alladzi aujadahu minal adami ilal wujud, yang dimana Allah adalah yang menciptakan inya dari ketiadaan menjadi wujud, menjadi berada. Fa innahu lam yukhlaq illa lil ibadah. Seorang manusia itu dicipta, tujuannya tiada lain tiada bukan untuk menghamba, untuk mengabdi, untuk beribadah, pengabdian. Wa hiya tastalzimu awalan ma'rifata ma'bud. Pengabdian itu sebelum pian hendak mengabdi, mau kada mau harus lazim mengenal dulu siapa nang diabdi. Pian ini contoh logikanya. Pian diterima sebagai pekerja, bekerja untuk seseorang. Mau kada mau pian pertama-tama karena pian bekerja untuk orang tersebut, mengenal dulu siapa orang nang pian bekerja gasannya. Ketika pian mengabdi menjadi abad hamba Allah, sebelum pian melakukan pengabdian, pertama ma'rifat, kenal dulu siapa yang kita mengabdi kepadanya. Nah, ini yang dimaksud di kitab hiya tastalzimu awalan ma'rifata ma'bud. Pengabdian atau peribadahan itu pertama-tama mengharuskan kita terlebih dahulu mengenal siapa yang kita abdi. Bagaimana mengenalnya? Ma'rifata dzatihi, mengenal zat Allah. Kayak apa mengenal zat Allah? Laisa kamitslihi syai'. Segala apapun yang ada di alam semesta kadada nang menyerupai Allah Ta'ala. Bahwasanya zat Allah berbeda dengan zat makhluk.
tidak tergambarkan dengan akal, nah itu mengenal akan zat Allah. Wa sifatihi, mengenal akan sifat-sifat Allah. Melalui apa mengenal sifat Allah? Melalui ayat-ayat Al-Quran ketika Allah menggambarkan diri Allah sendiri. Melalui riwayat-riwayat hadis yang sahih ketika mana Nabi menggambarkan bagaimana Allah Ta'ala. Itu mengenal sifat-sifat Allah. Wa af'alihi, mengenal perbuatan-perbuatan Allah. Melalui apa? Sama nas Al-Quran, melalui hadis. Alal wajhil mahmud, yang mana pengenalannya dengan bentuk yang baik, dengan belajar. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali gesamba ibadah kepadaku, ujar Allah Ta'ala. Kalau memang tujuan kita ini dicipta gesamba ibadah, gesamba ngabdi, pertama-tama kenali dahulu siapa yang kita abdi. Pertanyaan selanjutnya sin. Ma huwa tariqul ilmi bihi subhanahu wa ta'ala? Apa jalan menuju mengenal kepada Allah yang maha tinggi? Nah, ini pertanyaan kedua. Kayak apa caranya agar bermakrifat atau agar mengenal kepada Allah Ta'ala? Arti ma'rifat itu mengenal. Dari kata dasar arafa ya'rifu. Ma'rifah masdar mim yang artinya pengenalan. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kita bisa mengetahui atau bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jim jawab. Tariqul ilmi bihi subhanahu wa ta'ala min wajhaini. Cara agar bermakrifat kepada Allah Ta'ala itu ada dari dua cara. Ada dari dua cara utama. Ahaduhuma, cara pertama bermakrifat kepada Allah Ta'ala min jihati sam'i wa naqli, melalui mendengarkan firman-firman Allah Ta'ala, yang dimana Allah menjelaskan diri Allah sendiri dalam ayat-ayatnya, dan mendengarkan sifat-sifat Allah Ta'ala melalui lisan-lisan utusannya. Ini cara bermakrifat pada Allah yang pertama, dengan ma'amati ma'itihi, mendengar sifat-sifat Allah sendiri, yang mana Allah menceritakan tentang dirinya di dalam Al-Quran, di dalam kitab sucinya. Wadzalika bil isgha ila ma akhbara bihi ta'ala an nafsih, yaitu dengan mendengarkan kepada apa-apa yang Allah mengabarkan tentang dirinya sendiri. Fi kutubihi, di dalam kitab-kitab yang ia turunkan, wa ala alsinati rusulihi, dan melalui lisan-lisan utusan-utusannya. Min asma'ihil husna wa sifatihil asna, mencakup dari asma-asma'nya dan sifat-sifatnya yang tinggi atau yang maha sempurna. Qala Allah jalla thana'uh, Allah berfirman, wallahu alladzi la ilaha illahu, dan dialah Allah, tiada Tuhan kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang syahadah, yang nyata disaksikan. Huwa rahmanur rahim, dialah Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minu al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, Sang Maharaja yang maha suci, yang maha membawa keselamatan atau selamat dari kekurangan, yang maha memberi pengamanan, yang maha menganugerahkan, yang maha agung, maha perkasa, maha sombong, maha suci Allah, terlepas dari apa-apa yang dinisbatkan oleh orang-orang yang menyekutukannya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna, dan dialah Allah yang maha mencipta
maha membuat, yang maha membentuk, dan ia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, segala sesuatu yang di langit-langit dan bumi bertasbih kepadanya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, ini contoh ayat Al-Quran dalam surah Al-Hasyr. Allah Ta'ala menggambarkan tentang diri Allah seorang. Cara bermakrifat kepada Allah tadi yang pertama, ma'amati, mendengari, memperhatikan ketika mana Allah menggambarkan diri Allah seorang dalam kitab-kitab samawinya. Dalam hal ini lebih lagi dalam Al-Quran, kitab sucinya. Artinya kita hendak mengenal Allah Ta'ala nih, kayak apa sifat Allah. Apakah Allah penyarikan, murka, maha menyiksa? Apakah Allah Ta'ala maha tidak memberi maaf? Bagaimana sifat Allah? Buka Al-Quran, cari ayat-ayat ketika Allah menggambarkan diri Allah seorang. Setelah dipelajari, muncul rasa kenal. Oh, ternyata Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Ternyata Allah adalah Al-Mu'minu, yang maha memberi pengamanan. Ternyata Allah Al-Jabbar, maha perkasa. Ternyata Allah Al-Musawwir, maha membentuk, mencipta dan membentuk apa yang ia cipta. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Oh, ternyata segala sesuatu yang di dunia dan di langit bertasbih kepadanya. Nah, ini bentuk pengenalan kita kepada Allah melalui memperhatikan firman-firman Allah sendiri di dalam ayat-ayatnya. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan ghairu wahid, 100 kurang 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa orang yang menghafal atau menghitung dengan ingatannya, dengan kekhusyuannya, menghitung akan asma Allah yang 99, dakhalal jannah, niscaya ia masuk surga, ajar Nabi. Nah, ini pun bentuk kita bermakrifat kepada Allah, mendengarkan hadits Nabi ketika Nabi menjelaskan sifat-sifat Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghaffar al-Qahhar al-Wahhab al-Razzaq al-Fattah al-Alim al-Qabidu al-Basitu al-Khafidu al-Rafi'u al-Mu'izzu al-Mudhill as-Sami' al-Basir al-Hakam al-Adlu al-Latif al-Khabir al-Halim al-Azim al-Ghafur al-Shakur al-Aliyu al-Kabir al-Hafid al-Muqit al-Hasib al-Jalil al-Karim al-Raqib al-Mujib al-Wasi al-Hakim al-Wadud al-Majid al-Ba'id al-Syahid al-Haq al-Wakil al-Qawiyu al-Matin al-Wali al-Hamid al-Muhsi al-Mubdi al-Mu'id al-Muhyi al-Mumit al-Hayyu al-Qayyum al-Wajid al-Majid al-Wahid al-Samad al-Qadir al-Muqtadir al-Muqaddimul Muakhir al-Awwal al-Akhir al-Zahir al-Batin al-Wali al-Muta'ali al-Barru al-Tawwab al-Muntaqim al-Afu al-Ra'uf Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram al-Muqsitu al-Jami al-Ghani al-Mughni al-Mani al-Dar al-Nafi al-Nur al-Hadi al-Badi al-Baqi al-Warid al-Rashid as-Sabur. 99 asma Allah, yang mana kalau ini dikupas satu persatu, sabarataan 99 asma dikupasi tunggal butingan, bertambah pengenalan kita lawan Allah Ta'ala. Contoh salah satu asma Allah di sini disebut Al-Mu'izz. Dialah Allah yang maha memuliakan seseorang.
Artinya lalu kita dapat pengenalan, berarti Allah nang maha memuliakan makhluknya. Tiada ada seseorang mulia di kalangan makhluk yang lain kecuali hakikatnya Allah nang mengangkat kemuliaannya. Tambah ma'rifat pengenalan. Terus 99 ini diamati, bertambah pengenalan pada Allah Ta'ala. Nah ini cara bermakrifat pada Allah Ta'ala yang pertama, yaitu mendengarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi yang isinya pengenalan kepada sifat-sifat Allah. Atsani, cara yang kedua untuk bermakrifat kepada Allah Ta'ala min jihatin nadhar al-aqli, yaitu dengan cara menggunakan akal sehat, dengan cara perenungan, pengamatan melalui akal sehat. Wal istidlal bil masnu' ala sani', dengan mengambil kesimpulan, memperhatikan ciptaan agar tersimpulkan keyakinan bahwa ada yang mencipta. Wabil athari alal mu'athir, memperhatikan bekas agar menyampaikan pada kesimpulan ada yang maha memberi bekas. Wadzalika bitadabburi fil makhluqat wal i'tibar fil masnu'at, yaitu dengan cara bertadabbur, memperhatikan makhluk-makhluk dengan bentuk mengambil pelajaran, melihat daripada ciptaan-ciptaan. Minal alamil ulwi wa sufli, dari alam yang tinggi ataupun yang rendah, memperhatikan langit ataupun apa-apa yang ada di bumi. Fayastadillu bidzalika ala mujidiha wa mubdi'iha wa khaliqiha, sehingga inya dapat kesimpulan, kekuatan keyakinan bahwasanya meyakini tidaklah alam semesta ini ada kecuali ada mujidnya, ada yang maha menciptanya, ada maha mengolahnya, ada yang maha mendesainnya. Ala wa huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, ketahuilah dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Penjelasannya kayak apa? Cara kedua bermakrifat pada Allah, ujar Sidin, dengan akal. Kesimpulan akal sehat melalui tadabbur, memperhatikan makhluk. Ulun beri contoh sederhana akalnya. Ini di tangan ulun handphone. Handphone ini canggih apa kada? Canggih. Dengan handphone pian bisa berkomunikasi jarak jauh. Dengan handphone pian bisa bertatap muka dengan seseorang yang orangnya jaraknya ribuan kilometer. Dengan handphone pian bisa melihat dan mengetahui berita-berita seputar keadaan dan kejadian di dunia. Ada layarnya, touch screen, disentuh bergerak, ada kameranya, ada baterainya, ada speaker mengeluarkan bunyi. Canggih handphone nih. Kompleks kecanggihannya ini, rumit. Sekarang ketika kita memperhatikan sebuah handphone yang canggih, melihat rumit dan canggihnya satu perangkat handphone, akan mengarah pada satu kesimpulan, hebat orang nang mendesain ini, hebat nang maulah ini, hebat pabrik nang mengeluarkan produk elektronik ini. Nah ini maksud tadi i'tibar bil masnu'at. Cara kedua bermakrifat agar tahu Allah itu ada dengan kita mengambil i'tibar, pelajaran melihati makhluk. Handphone secanggih ini apakah masuk akal bagi orang yang berakal sehat? Apakah masuk akal muncul seurangan tanpa ada nama ulah? Masuk akal kada? Handphone secanggih nang ini, serumit ini desainnya, apakah masuk akal tiba-tiba muncul plong di hadapan kita tanpa ada yang mendesain, tanpa ada mereka-mereka yang cerdas yang mengulahnya, kemudian dirangkai di pabrik dan sebagainya. Tiba-tiba muncul sorangan plong Samsung, plong iPhone, plong
Oppo, Pipo, Mito, Everkos, dan lain-lain. Apa mungkin timbul surangan? Kada mungkin, dan itu ditolak oleh akal sehat. Begitu pula kita melihat alam semesta. Bagaimana bulan dan matahari tercipta, ada. Bagaimana teratur bujur, termanajemen alam semesta ini. Perpindahan siang dan malam itu rapi perpindahannya. Mulai ribuan tahun yang lewat sampai 2024, sampai bulan Agustus 2024, siang dan malam itu teratur perpindahannya. Seandainya nih malam itu tiba-tiba semingguan terus malam kadada siangnya, apa yang terjadi? Beku kita, dingin. Atau seandainya semingguan matahari timbul terus, siang terus, apa yang terjadi? Kering kerontang kita. Tapi dari ribuan tahun yang lewat, malam dan siang itu teratur, termanajemen rapi. Kemudian lagi bagaimana dahsyatnya tumbuh-tumbuhan bekerja sama dengan kita manusia. Kita berjinak mengeluarkan udara, yang mana udara yang kita keluarkan itu yang dibutuhkan tumbuhan. Tumbuhan mengambil, inya mengeluarkan oksigen. Luar biasa. Belum lagi berbicara ilmu pengetahuan alam. Bagaimana mata rantai makanan di hutan. Belum berbicara anatomi tubuh. Belum berbicara indera penglihatan. Belum berbicara sistem pencernaan di awak. Belum berbicara fungsi-fungsi gigi. Antar geraham, lawan taring, lawan gigi muka beda-beda. Hebatnya Allah matur. Belum posisi antar mata, hidung, muntung. Hebatnya Allah mandak. Mata ini di sini, coba bayangkan mata tuh di dagu, muntung di dahi. Hebatnya tulang belulang kita, ada sendi-sendi, ada sendi di lengan, ada sendi di siku, ada sendi di bahu. Seandainya kadada sendi kayak robot kita orang bergerak. Ini luar biasa desain ini. Alahan daripada HP lagi. HP ini elektronik. Tubuh biologis kita tuh lebih luar biasa dahsyat. Bagaimana darah bekerja, urat dan otot bekerja, bagaimana sistem pencernaan mencerna makanan, merubahnya jadi energi, bagaimana saraf motorik, bagaimana alat produksi kemaluan, bagaimana sistem sensor di kandung kemih, yang dengan sistem sensor tadi hibak sudah nah cari WC. Coba bayangkan kalau ada sistem sensor di situ, hibak tiba-tiba lagi dilanggar duduk tak kami seorang. Nah ini canggih ada sensor tadi. Alahan sensor kendaraan yang kalau diguyang ada alarm. Bagaimana sistem tenggorokan, pita suara. Ini hanya tubuh kita nih. Belum berbicara alam semesta. Belum berbicara tanah dan lapisannya. Belum berbicara udara dan langit. Berbicara awan, proses hujan turun. Apa mungkin nang canggih, nang luar biasa kayak alam semesta ini muncul saurangan? Masuk akal lah. Tanpa ada yang mendesain, masuk akal kada? Bagaimana elastisnya kulit pulang nih? Bagaimana hebatnya tubuh manusia itu ketika terluka kemudian sembuh dengan sendirinya? Kalau dipelajari sistem bagaimana penyembuhannya dahsyat. Bagaimana lagi kornea mata, retina bekerja, sarafnya ke otak tersambung. Bagaimana otak bekerja kemudian terhubung dengan saraf-saraf di sekujur tubuh. Apabila ada nyamuk mengikut di batis, otomatis tangan menapak. Ini dahsyat loh, alahan pada HP, Samsung, iPhone. Apa mungkin terjadi surangan tanpa ada yang mencipta? Nah ini cara kedua bermakrifat pada Allah Ta'ala. Cara pertama tadi yaitu dengan memperhatikan firman Allah sendiri di ayat-ayatnya. Dengan memperhatikan Nabi mendeskripsikan siapa Allah melalui hadits-haditsnya. Itu cara pertama. Cara kedua dengan kesimpulan akal. Kita diberi akal tuh salah satu tujuan utamanya agar dapat kesimpulan dialah Allah yang Maha Satu mencipta alam ini. Merenungkan, makanya belajar IPA tuh ketika di sekolahan jangan guring. Belajar fisika sama, jangan guring. Karena dibalik itu semua banyak pelajaran kesan kita. Yang mana mendorong lisan berucap Subhanallah, Maha Suci Allah. Dahsyatnya ciptaannya.
bagaimana cara kerja tubuh, bagaimana sistem rantai makanan kalau pian pelajari. Harimau memakan buruannya, buruan harimau memakan hewan di bawahnya, hewan di bawahnya memakan ini sampai kepada paling kecil plankton. Karena bebulik ketika nang harimau mati, bangkainya plankton tadi nang halus-halus, bakteri nang memakani. Itu luar biasa. Bagaimana anatomi kodok bahari ketika pian belah di sekolahan. Jangan karena pian membelah aja, pelajari. Walau secara fikih kada boleh menyiksa binatang itu. Itu menyimpulkan kada mungkin ini timbul saurangan sehingga kita tertawa melihat orang ateis. Tahu lah orang ateis, orang yang kada percaya Tuhan, ujarnya alam semesta ini muncul saurangan. Teorinya teori Big Bang. Dulu tabrakan planet-planet lalu terbentuklah semacam lingkaran, ada medan magnetnya, ada gravitasi, terbentuklah bumi sekian ribu tahun. Layak huni ada makhluk hidup muncul dari binatang sampai dikatakan manusia dari warik. Nang kada percaya Tuhan, kita aja nih melihat HP canggih kada mungkin nih muncul sorangan. Kakanakan ginta kuni nang plastik-plastik tatawaan dah. Maulah HP nih muncul sorangan nak, kada ada nama ulahnya. Nyata ada nama ulah aja kanakan. Kayak itu juga alam semesta ini. Kada mungkin muncul sorangan. Nah ini cara kedua bermakrifat pada Allah Ta'ala. Dapat kesimpulan keyakinan al-ilm, keyakinan ilmu Allah tulah yang menciptakan, yang Maha Esa, yang Maha Satu. Kenapa kita yakin Allah satu? Ada pembahasan karena pulang di pembahasan berikut-berikutnya. Sampai di sini dulu dipahami. Kira-kira paham sudah sampai sini? Qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikut-berikutnya. Mudah-mudahan yang kita kaji pelajari hari ini bermanfaat, membawa kebaikan dan membawa kemanfaatan besar bagi kita seberatan. Dan mudah-mudahan diistiqamahkan untuk selalu belajar, duduk di majlis-majlis ilmu, menghilangkan kejahilan pada diri, menuju pada cahaya terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sedikit ulun umumkan bahwasanya malam Jumat akan datang dengan terpaksa kegiatan kita liburkan terlebih dahulu karena ulun ada agenda per 3 bulan sekali, agenda ijtima atau perkumpulan alumni Darul Mustafa Tarim yang diadakan di bulan ini di Banjarmasin. Jadi mohon maaf, malam Jumat akan datang kita liburkan terlebih dahulu. Insya Allah lanjut di malam Jumat berikutnya, yang mana manfaatkan waktu kosong 2 minggu ini memesan kitabnya. Karena sekali lagi jar ulun majelis ilmu kalau pian kada mengikuti kitab hambar terasa bagi ulun, rasa hantak maajar. Artinya kada ada keseriusan dari pian ketika menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Adzan isya.